Gubernur Akbol nonaktif Joko Susilo hari ini akan menjalani pemeriksaan di Mabes Polri sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi simulator SIM. Segera kita bergabung dengan Dina Faisal yang sudah berada di sana. Dina, bagaimana ada informasi terkini terkait pemeriksaan Joko Susilo di sana? Ya, Yaumi, dan sampai saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung terhadap mantan Kepala Korlantas Mabes Polri, Joko Susilo. Joko Susilo ini diperiksa sejak pukul 10 pagi tadi, namun ia datang lebih awal pada pukul sekitar 9 pagi tadi bersama dengan seorang ajudannya. Kemudian tadi sempat rehat karena akan melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kami, teman-teman wartawan, juga ingin memburu satu statement saja terkait dengan status dia yang ditetapkan sejak 27 Juli lalu oleh KPK sebagai tersangka. Namun hingga usai sholat Jumat pun kita menanyakan terkait dengan status tersebut, tidak ada satu statement pun yang ia berikan. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan kooperatif dengan KPK terkait dengan kasus ini. Joko Susilo memenuhi panggilan penyidik Polri terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi untuk menerbitkan surat izin mengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pada 2011 lalu. Ia dipanggil di sini sebagai saksi. Gubernur nonaktif Akademi Kepolisian ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 27 Juli lalu. Terdapat perbedaan versi tersangka yang diutarakan oleh KPK, yang diumumkan oleh KPK dan Polri. KPK mengumumkan pada 27 Juli lalu sesuai dengan surat perintah penyidikan terhadap penetapan tersangka yang diterbitkan oleh KPK pada 27 Juli lalu. KPK menetapkan 4 tersangka, yaitu Joko Susilo sebagai penerima suap, kemudian Didik Purnomo, Wakakor Lantas, Sukoco S. Bambang, dan Budi Santoso. Kemudian berbeda halnya dengan Polri yang menetapkan 5 tersangka tetapi tidak memasukkan nama Joko Susilo. Joko Susilo oleh Polri hanya ditetapkan sebagai saksi. Kemudian perbedaan ini, Polri memasukkan 2 nama lain yang tidak tercantum dalam tersangka KPK, yaitu Teddy Rusmawan. Ia adalah Kepala Primer Koperasi Polisi yang berperan sebagai Ketua Panitia Pengadaan. Kemudian Polri menetapkan Legimo sebagai dia adalah Bendahara Korlantas sebagai tersangka Polri. Pada 1 Agustus lalu, Polri sudah memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang kemudian dikirim ke Kejaksaan Agung. Artinya, yang menetapkan tersangka lebih dahulu adalah KPK, di mana Joko Susilo pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan sebelumnya kita review ulang kembali ini, berita ini mencuat ketika KPK menggeledah gedung Korlantas Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan pada hari Senin 30 Juli 2012 lalu, dan pemeriksaan pada saat itu berlangsung selama 11 jam, mulai pukul 4 sore hingga 3 dini hari. Begitu yang dapat kami laporkan sementara dari Mabes Polri. Ya, baik. Terima kasih Dina Faisal melaporkan dari Mabes Polri. Kita juga menunggu bagaimana langkah KPK selanjutnya yang mengatakan bahwa akan segera memeriksa Joko Susilo usai Lebaran. Dan kita beralih